guys, balik lagi nih sama channel SKR 7 Bray. SKR 7 Bray. Nah guys, jadi SKR 7 Bray itu selalu bikin konten-konten cerita-cerita yang relate dan yang lagi viral-viral di kalangan sosial media guys. Dan terus kita juga bikin cerita yang relate dalam kehidupan dah. Betul. Ya. Nah, jadi kita ini banyak banget kan sekarang video-video kita tuh yang kayak ada MBG, terus microsleep, terus apa lagi dah? Ada yang namanya lupa saya tuh. Apa ya satu lagi ya? Lupa gue juga ya. Satu lagi apa ya? Ada MBG, ada microsleep, ada lagi. Oh ini, yang ini pocong viral. Pocong viral. Nah, Iya, itu viral viral yang meresahkan. Meresahkan banget guys. Sama ini juga guys. Nah jadi buat kalian ya, sama lu juga nih Dar. Yeah. Lu kan rencana pengen ngebangun belakang rumah lu. Iya, gue pengen bangun dapur gue tuh belum beres-beres. Nah ya, jadi gini guys. Kita ini ada di sini tuh di daerah Tangerang ya khususnya ya. Kalau kalian nih cari kayak misalkan ada mau atau lu juga nih mau cari kayak baja, ya, terus semen. Apalagi yang mau lu tanya dah? Gue pengen nyari hebel. Ada. Semen. Gue semen pengen. ada. Apa namanya besi. Besi apa tuh namanya? Lupa tuh Hermes. Ya, Hermes. Pasir gitu-gitu. Gue pengen nyari. Nah intinya bahan bangunan itu ada ya guys ya. Nah, adanya itu di SCM Baja ya. Oh, SCM Baja. Ya, SCM Baja itu guys. Bagus, Bray. Bagus. Saya juga belajar di situ. Ya. SCM Baja guys. Nah, jadi kita bahas ini Dan. Udah kebahas tadi promosi sedikit. Kita bahas yang lagi viral juga nih, Dan. Oh, apa tuh, Bray? BBM. Oh iya, BBM tuh lagi naik ya. Iya. Karena gue kemarin nih ngisi BBM nih, ngisi motor, udah habis kan. Antrian sepi nih. Kenapa ya? Pas gue masuk ternyata Pertalite habis. Pas gue masuk lagi, udahlah gue isi aja. 40.000. Cukup lah buat 4 harian. Begitu diisi, lah isinya dikit. Gue nggak tahu tuh. Pas gue liat, lah harganya udah beda. Ternyata baru naik itu kemarin tuh. Iya. Pagi-pagi gue baru tahu itu. Benar. Itu kalau nggak salah harganya 18.000 apa 16.000? 16.000. Tapi kalau eceran 18.000. Iya. Oh 18.000 iya, ya? Pertamax. Tadi gue beli itu. Beli 18.000. Yang tadinya 14.000 jadi 18.000, naiknya 4.000. Waduh. Ya kan? Gede banget naiknya ya? Iya, Dar. Nah, terus kalau menurut lo nih Dar, mengapa harga BBM itu kita naik Dar? Kenapa Dar? Apa gara-gara perang di Iran sama Israel ini kah? Atau ada dampak apa menurut lo Dar? Gini ya, yang namanya BBM itu kan kita energi ya. Iya. Energi Kebutuhan lah ya. Kebutuhan yang emang banyak orang dimakai gitu kan. Betul. Nah, permasalahannya kenapa itu bisa naik? Apakah karena emang harga lagi ada masalah? Cuma gini, BBM kita kan impor, Bray. Impor, oke. BBM kita kan impor. Nah, impor itu kita beli dari luar. Nah, kita beli itu kan pakai dolar juga. Bisa jadi kalau harga dolar itu naik, kita beli juga lebih mahal. Betul. Terus kedua, ada alokasi lain. Yeah. Biasanya kan yang namanya BBM itu kan subsidi ya, yang saya tahu. Nah, saya apa gua? Nah, BBM itu ketika subsidi itu dialihkan ke area yang lain, kemudian mau nggak mau kan harganya jadi harga yang hampir menyerupai harga aslinya ketika pemerintah beli. Iya, bukan subsidi. Bukan ketika sudah subsidi. Iya, oke. Gitu kan. Akhirnya harga jadi naik. Nah, itu yang jadi salah satu penyebab bahwa harga naik ini bisa jadi karena ada dua faktor itu ya. Karena mungkin ya yang gue dengar ini ada buat MBG lah, ada buat koperasi lah dan lain-lainnya. Itu yang menyebabkan bahwa alokasi buat BBM itu dialihkan ke tempat yang lain, pos yang lain, seperti itu. Nah, kalau menurut gue gini Dar, kenaikan BBM ini itu kenapa naik? Menurut gue sih ya dampak-dampaknya yang tadi lu bilang kayak gitu Dar. Semuanya harga minyak yang lu bilang tadi kan impor kan? Yes. Impor itu emang mahal kan jadinya kan.
karena dampak apa namanya Iran sama Israel, Betul. ya kan. Nah, terus juga mungkin pemerintah juga kan ada suatu nantinya itu pengen tujuannya itu kayak menaikkan harga. Kalau misalkan kita harganya tetap di 14.000, yang ada malah kitanya kolaps. Maksudnya Yes, ada, betul. ya kan? Jadi si apa negara Indonesia ini kalau misalkan nih tetap harga 14.000, nah terus kita mau beli BBM dengan harga 14.000 di sananya sedangkan harganya nggak segitu, naik terus, duit dari mana? Mau subsidi berapa lagi? Iya kan? Ya kan? Iya. Bangkrut cuma buat BBM doang. Gitu. Bener. Nah, terus ini juga dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat nih, Der. Termasuk Yes, yes. gua sama lu. Ya. Kayak lu sama gua kan kerja kita pakainya motor, ya kan. ya. Apalagi udah mobilitas kita lah pokoknya pakai motor setiap Betul, hari, ya kan. Betul. Kayak kita mau beli makan, mau berangkat kerja, ya kan, kayak pergi nongkrong, ya kan, Anterin apapun anak itu ya, sekolah gitu kan. apapun itulah ya, Iya. kebutuhan intinya. Nah, kalau menurut lu dampak kenaikan BBM itu terhadap masyarakat itu seperti apa, Der? Nah, yang paling dirasakan itu masyarakat kayak kita-kita, Bray. Masyarakat kelas menengah. Oke. Karena apa? Gini, Bray. Lo gaji nih misalkan ya. Gaji anggaplah 3 juta. Oke. Ketika BBM lo 10.000 misalkan, itu kan lo pos udah diposin. Udah diposin. Misalkan untuk berapa hari Oke. bahwa itu BBM udah cukup gitu. Iya. Apa yang terjadi kalau pos itu dinaikin? Iya. Naik dong. Iya. Apa pengorbanannya? Ya lo bisa kayak jajan lo kurangin. Yang penting lo BBM Tetap jalan. motor lo tetap jalan. Lo harus tetap kerja. Iya. Gitu kan. Nah, sekarang gini, apa yang terjadi kalau BBM gaji lo itu 30 juta? Nah, itu dia. Iya. Iya. Sebelum gua bahas ini, kayaknya lu butuh ngopi, Der. Oh iya, mana sih kopinya Gua kok juga- haus banget. Iya, gua juga haus. Haus banget bener. Ya kan, kayaknya ini perlu ada yang nganterin air. Iya. Iya. Air dulu. Air dulu. Air dulu. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Minum dulu, Dar. Dar. Bismillah. Seger, Bray. Seger, gelas baru. Gelas baru. Betul, Dar. Bakar rokok dulu, Dar. Siap. Sikat terus, Bray. Tadi gimana, Dar? Nah, sampai yang tadi 30 juta. Nah, kalau gaji lo 3 juta, BBM naik misalkan. Naik Ya. goceng aja lah. Iya. Berasa kan? Berasa. Ada pos-pos lo yang biasa buat jajan, buat anak sekolah, itu bakal dikurangin. Bahkan lo yang biasa makan ayam bisa jadi makan telur. Supaya memenuhi Kebutuhan. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau gaji lo 30 juta? BBM naik cuma goceng. Masalah nggak buat lo? Nah, oke. Gini, sebelum gua langsung masuk ke dalam masalahnya itu, sebenarnya misalkan ya gaji gue 30 juta, amin ya Allah, amin, kabul. Amin. Nah, kalau misalkan gaji gue 30 juta, Dar, dengan kenaikan BBM yang 16.000 ya kalau kita beli di Pertamina ya, Yes. di pom bensin lah, beda sama di tempat ecer-eceran. Ya. Ya kan? Naiknya itu kalau di eceran itu kan 4.000. Ya. Ya kan, kalau di di pom bensin itu kan berarti naiknya 2.000. Ya. Ya kan, jadi 16.000 ya kan. Yes. Kalau menurut gua dengan gaji 30 juta itu ya nggak ada masalah sama sekali. Ya kan? Yes. Nah, mungkin ya dampaknya itu ke kayak orang-orang yang termasuknya kayak gua nih, gajinya cuma 1.500.000. Iya. Ya kan? Terus Betul. ada lagi misalkan ada yang gaji 2 juta, Betul. 3 juta apa berapa ya kan ya. Yes. Nah, kalau menurut gua cara Of course. menikah That's right. Oh yeah. Nah, kalau menurut gua cara menyikapinya itu ya sebenarnya kalau lu kan Pertamax yang naik ya, Yes. Pertalite-nya enggak kan? Enggak. Ya mungkin apa ya? Kalau misalkan gaji 4 juta, lu kadang misalkan beli Pertamax, kadang suka beli full tank juga. Hah? Iya kan? Dengan harga 14.000, ya kan? Ada juga misalkan yang gaji 3 juta atau 2 juta, lu belinya full tank juga. Karena kenapa? Kayak begitu dari kebutuhan. Ya kan? Kebutuhan. Kalau nggak kayak gitu ya kita nggak bisa jalan tuh motor kuda ibarat kata ya kan. Iya nggak sih? Kecuali ya kan kita ya di zaman-zaman dulu ya kan pakainya kuda sama onta ya kan.
baru dah nyoke. Sebenarnya sih ada plus minusnya untuk kenaikan BBM. Nah, plus minusnya itu kalau plusnya itu kalau menurut gua untuk orang-orang yang bergaji kayak lu tadi bilang yang 30 juta atau 50 juta atau 100 juta sebulannya, ya kan? Nah, itu dampaknya nggak ada kalau menurut gua. Makanya negara menyasar pada sasarannya itu kelompok orang kaya. Supaya apa? Supaya mereka tuh membayar lebih buat ketersediaan energi. Ya BBM-nya pertama ya. Nah, untuk yang pertama. Iya, Sedangkan untuk Pertalite nggak kesentuh lah. iya. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kaum kaya itu beli Pertalite? Iya. Langka. Nggak boleh kan? Langka. Ya nggak boleh kan? Ya kita nggak, ya maaf aja. Nggak semua lah. Nah. Kalau yang tadinya kelas menengah udah pakai Pertamax, karena dia naik, dia balik lagi ke Pertalite. Tapi kalau misalnya kayak si Lukman sering belinya itu tuh apa namanya, minyak tanah gimana tuh kalau motornya? Kalau Lukman pakai minyak tanah. Kalau Lukman itu dia cari tanjakan, terus pas turunan dia ngebut ya. Nyampe kantor ya. Iya. Tapi bisa nggak sih kalau misalkan pakai minyak tanah nggak bisa ya? Ya nggak bisa, beda pembakarannya beda. Beda ya. Beda. Nah, sama ini Dar. Apa namanya? Dampak positif dan negatif kenaikan BBM. Kita bahasnya itu dampak positifnya dulu. Oke. Apa Dar? Dampak positif pasti pertama negara ya. Karena negara nggak akan mengeluarkan uang lebih untuk ketersediaan energi. Kedua, untuk masyarakat ya. Ya masyarakat pada. Ini masih positif ya? Positif. Ya. Yang tadinya pakai kendaraan pribadi, bawa mobil misalkan. Ya. Pasti akan beralih ke yang lebih irit, kayak motor misalnya. Ya. Yang pakai motor bakal beralih ke kendaraan umum Ya, gitu. bisa. Jadi lebih mengurangi kemacetan lah. Bisa. Ke motor listrik juga bisa. Motor listrik juga ya. Jadi Of course, baby. banyak ya, adalah manfaat positifnya seperti itulah. Nah, terus kalau menurut gua dampak positifnya itu juga ya menurut gua banyak ya, Dar ya. Terutama untuk negara ya kan, untuk mengatasi nantinya itu bakal kesusahan BBM. Sih itu menurut gua gitu ya kan. Soalnya yang dampaknya itu Iran sama Israel ya. Sama Israel ini dampaknya kalau menurut gua kenaikan BBM itu bukan di Indonesia doang. Semua. Ya, semua. Bahkan menurut gua di Papua itu harganya lebih mahal, Dar. Yes. Tapi di sono nggak ada yang teriak lo, Dar. Biasa aja, Dar. Bisa, Bray. Ya kan? Nggak ada yang teriak lo di sono lo. Pakai kuda apa pakai apa? Nggak ada yang teriak lo di sono lo. BBM, BBM naik berapa? Nggak ada yang teriak. Orang-orang Papua tuh, menurut gua ya mereka tuh hebat lah ya. Menurut gua mereka tuh orang-orang hebat semuanya orang-orang Papua tuh, Dar. Ya bagaimana kita menyikapi lah. Iya. Betul. Nah, kalau dampak negatifnya, Dar? Ya dampak negatifnya seperti gue bilang tadi, kita jadi yang biasanya ada uang lebih buat hal yang lain, itu bakal kita kurangin. Oke. Kayak kebutuhan investasi misalnya, kita mau beli apa, itu bakal dipotong dulu. Nantilah posnya, nunggu gaji naik apa kayak gimana. Banyak negatifnya. Lebih banyak negatif lah buat kelas menengah. Buat kelas menengah. Buat kelas menengah. Kalau buat ke atas ya seperti bilang tadi, nggak akan ada rugi-ruginya. Iya, betul. Nah, kalau menurut lu setuju atau enggak, Dar, untuk kenaikan BBM? Gue dulu dah. Dulu dah. Gue dulu dah. Kayaknya lu nyocos mulu dah. Gue dulu dah. Kalau menurut gue itu setuju kenaikan BBM. Kenapa? Soalnya setuju gue bilang. Apa namanya? Itu ya buat apa sih sebutnya, inflasi ya. Oh ya, inflasi kan ya, inflasi kayak gitu kan menurut gue tuh. Jadi ya yang gue bilang tadi dampaknya tuh ya dampak dari perang Iran sama Israel ini ya kan, dampaknya tuh ke semuanya, bukan satu negara-negara aja, kayak bukan cuma satu Indonesia aja, mungkin Amerika pun ngalamin kayak gitu juga. Banyak orang-orangnya tuh warga-warganya tuh pada teriak juga bensinnya ya kan, mungkin bensinnya mungkin di sana lebih mahal ya kan. Gitu sih kalau menurut gue sih setujunya ya itu bagus buat nantinya itu pemasukan untuk negara biar nggak kerugian, Dar. Ya kan. Nah, kalau lu, Dar, setuju atau enggak, Dar? Kalau gue bilang gue bakal setuju kalau BBM kita ini naik itu sebanding sama kualitas yang diberikan. Ya, misalkan jangan sampai kayak lagi itu Pertamax dioplos. Ya kan, ngehe juga tuh. Aduh, siapa itu ya? Ya kan, ngehe juga tuh. Bener. Sebanding lah, karena yang gue lihat misalkan di produk lain misalkan harganya lebih mahal dari Pertamax, itu
Ada juga yang pakai. Eh, Ada juga yang pakai. Kalau kualitasnya ini lebih bagus, bukan nggak mungkin yang pakai produk lain bakal pakai Pertamax walaupun harganya naik. ya sebut aja sel lah. Ya, Ya kira-kira lah. seperti itulah. Sebut aja sel. Kalau Sampai saya masuk bahkan sini enak nih. ya, bahkan sampai nggak bolehin kan sama si itu tuh si buah Bahlil. Oh iya, MBG. Nggak dibolehin kan itu. Iya, Sel itu kan beroperasi kan kalau nggak salah ya. Ya. Kayak gitu. Berarti lu setuju Dar ya? Setuju kalau sebanding sama kualitasnya. Nah, oke. Nah, bagaimana kita cara menyikapi Dar? Menyikapi itu kenaikan BBM. Untuk gua sendiri yang masyarakat kelas termasuk masyarakat kelas menengah, mau nggak mau gua harus poskan ulang. Oke. Memposkan ulang. Jadi Margin-margin lu lah ya, Yes. gaji-gaji lu lah ya. karena gini ya, misalkan gue biasa ngisi gocap misalkan. Itu udah cukup buat 5 hari. Gue pasti bakal jadi nambah 60.000. Artinya pos mana yang bakal gue hilangin? Buat Kurangin mabok. siapa itu? Kurangin. Kurangin, Bray. Gitu. Paling gitu selama gaji belum naik kayak gitu Oke. sih. Kalau gue sih lebih ke ini Dar, apa namanya? Mungkin kita kalau sekarang nih banyak anak SD aja udah pakainya motor listrik Dar, sepeda listrik. Ya kan? Ya itu harganya menurut gua hampir-hampir nggak jauh beda sama motor second. Ya kan? Dengan Iya, budget yang 3 juta, 2 dapat, juta, dapat. 4 juta ya kan dengan motor-motor second. Menurut gua ya coba kita pakai motor listrik. Coba aja sih kan dulu Presiden Jokowi juga sempat kayak gitu kan programnya kan pakai motor listrik Motor apa listrik. ya mobil listrik juga kan kayak gitu sih sama kurangin aja sih mobilitas yang kita biasanya nongkrong ya dikurang-kurangin aja tapi nah ya tapi kalau lu misalkan lu punya duit lebih ya udah fine fine aja Fine-fine aja. ya, iya ya kan Nyantai. jadi kalau menurut gua gitu aja sih Dar solusinya kenaikan BBM kalau gua ambil kesimpulannya semuanya itu ada dampaknya positif dan negatif. Positif dan negatif. Ya, tapi lebih banyaknya itu kalau menurut gue banyak negatifnya. Iya. Karena banyak orang gajinya itu di bawah UMR. Betul. Ada yang UMK, bahkan di bawah UMK, Ya, ya itu. kan? Kayak gitu. Harus lihat dari sisi itunya. Iya, benar. Jadi gini aja sih. Pembahasan kita dari cukup sampai sini kalau menurut gua ya pembahasan yang BBM ini yang melambung ya. Melambungnya tinggi banget. Lumayan Ya, tinggi. lumayan tinggi lah ya. Nah, jadi guys, gini guys, buat kalian nih, kalau di daerah kalian mungkin beda kenaikan BBM-nya kayak gue tadi kan beli bensin eceran itu 18.000 ya seliternya. Mungkin kalau di tempat kalian berapa nih? Kalian bisa komen di kolom komentar guys. Nah, terus juga guys, kita juga ini, Dar, punya sosial media. Oh iya, sosial media ada. Ya. Ada Facebook, Ya, ada TikTok, Instagram. ada juga Instagram. Nah. Nah, masing-masing itu namanya SKR7 Pride. Ya, tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya, betul. Nah, dan juga guys, buat kalian nih, kalau kalian di daerah Tangerang, tapi nggak tahu juga deh, kalau buat Jabodetabek bisa nggak? Bisa luar pulau bisa. Oh bisa. Nah, jadi kalau buat kalian nih di luar Jabodetabek, kalau kalian lagi membutuhkan bangunan ya, alat-alat bangunan, bangun rumah, apapun itu, kalian bisa hubungi nanti ada nomornya di sini guys ya. SCM Baja. Nah, itu semuanya lengkap ya guys di situ guys ya, dari bahan bangunan apapun guys. Dan juga harganya ramah di kantong. Betul. Ya. Tapi kualitas bagus. Bagus. Ya. Oke. Mantap. Gue bakal belanja di sana. Siapin pekok. Siapin. Oke guys, terima kasih banyak ya guys ya. Semoga kalian terus terhibur sama channel-channel SKR7 Pride ini. Semoga juga kalian terus pantengin video-video channel SKR7 Pride. Dan jangan lupa, kalau kalian suka sama channel SKR7 Pride ini, kalian bisa bantu subscribe guys. Dan juga kalian jangan lupa nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video-video terbaru kita guys. Jadi nongol di beranda kalian. Sama apa lagi, Der? Ya kalau kalian ada pengalaman-pengalaman atau kalian mau request tema apa nih, kalian bisa komen. Betul. Sama ini juga, kalau kalian suka sama video ini, kita bisa bolehin banget untuk like ya guys. Betul, di like. Ya, terus kalau nggak suka ya bisa di dislike. Pasti kalian suka lah. Like aja lah. Oke, terima kasih banyak ya guys ya. Tungguin video-video terbaru kita guys. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya guys. Oke, thank you. Nah, thank you, Dan. Thank